APD lengkap kayak kalian mau pasang kateter, mau apa itu pakai APD lengkap kan? Ujian OSCE itu apa namanya? Topi, oke, dua topi, terus celemek atau skor, ya, celemek atau skor. Kemudian apa? Satu lagi, dua lagi. APD lengkap, alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri itu satu paket agar kita tidak terciprat dengan cairan dari pasien apapun, dimanapun. Bayangin dulu, kamu pakai apa aja dari atas coba? Topi, kacamata, masker, celemek, handscoon, sarung tangan, sepatu. Buat cara berpikir itu, tak urut kok ya bisa, ya kan? Tapi satu paket harus ada, nggak boleh ketinggalan. Karena kalau terkena darah, misalkan pasien terkena hepatitis gitu ya, kalau kakimu ada cantangan, tahu cantangan? Tutup air lah, kayak tutup air gitu ya, kayak kena tutup air itu kan lukanya terbuka, darahnya kena kakimu kamu bisa tertular karena masuk. Kalau kamu punya luka terbuka dimanapun sebaiknya ya ditutupin, entah tindakan apapun. Oke, ini APD lengkap. Kemudian ini namanya apa? Spekulum apa? Cocok bebek. Pernah lihat spekulum selain kayak gini? Apa namanya spekulum apa? Besok kamu kan praktek di rumah, dia ambilin spekulum cocok bebek. Dia ambilin spekulum ini harus tahu, karena spekulum itu tidak hanya kayak gini. Ada beberapa jenis ya. Ada spekulum cocok bebek, ada spekulum sim. Jadi yang satu-satu itu ada. Ya nanti dilihat lagi. Nah, karena kita bekerjanya sendirian tanpa asisten, jadi kita menggunakan spekulum cocok bebek. Spekulum cocok bebek ini ada size-nya, jadi tergantung genitalianya. Yang kecil mau kasih besar lagi, yang besar genitalianya mau kasih kecil, nggak bisa ngangkat ini nanti nggak nampak. Jadi disesuaikan. Ketika mau menyiapkan alat, lihat postur tubuh pasien. Nah, otomatis akan mengikuti. Nah, cocok bebek ini ada sekrupnya, ngeri ya. Mau dipasang di genitalia dikasih sekrup. Ini ketika kita masuk, pegangnya seperti ini. Perhatikan dulu. Jari telunjuk di mana, jempol di mana. Karena ini melindungi biar nggak cepat. Maka ini kita fiksasi menggunakan ini. Ketika masuk, kalau kamu begini, nanti bisa cepat gini. Nyodok kasihan. Maka pas memasukkan tangan kita seperti ini. Dan ketika memasukkan kita posisinya miring. Nah, baru nanti begini. Kalau udah mentok, baru tangan kita pegang yang satu, kita buka. Nah, bagian di sini mungkin bisa ada lemak-lemaknya biar keangkat, biar porsinya ini kelihatan. Jadi gunanya ini buka gua. Nah, biar tampak. Nanti ada lampunya dari sini disorot. Nah, kan terang. Jadi paham tujuannya nggak asal. Kalau mencet ke sana ternyata servisnya di sini, kamu mau ngapain? Yang buat cari itu apa? Makanya ada dokter gini itu nyari porsio, bukan asal. Karena kita mau mengambil cairannya itu di porsio. Ya langsung kayak porsio itu bener gini. Yang kayak kemarin tak liatin tempat darah keluar tuh, nah itu porsio. Nah kita tuh nanti mau ngambil cairan melingkar dari situ, bukan hanya asal cairan di vagina. Kamu tanganmu masuk ke vagina
vagina sebentar pasti dapat lendir, ya kan? Bukan hanya itu, karena nanti salah lendir yang diambil. Apalagi nanti kalau pasiennya itu habis berhubungan dengan suaminya, nanti yang diambil malah sisa spermanya, nanti salah hasilnya. Tuh, kan nanti ada syarat-syaratnya. Nah, ini ya kan? Nah, begini. Nah, baru nanti kita sekrup. Kalau sudah disekrup kenceng kayak gini, pasien gerak-gerak pun akan begini terus. Nah, kita pegangnya satu. Kalau belum diginiin, harus kita tegain begini. Begini nanti tangan kita yang satu bergerak yang lain. Begitu selesai, baru kita lepaskan sekrupnya, ditutup kembali, miring kembali, kita pegangnya sama, kita keluarkan. Ini nanti kita praktekkan ya. Tuh. Kemudian kita ada kasa DTT namanya, atau ya kita pakai kasa aja, biarkan pakai kasa daripada kapas, karena kapas itu jerabut-jerabut ya. Nah, pakai kasa nanti kita pakai air DTT, bisa saffron, bisa apa yang tersedia di rumah sakit ya. Terus ini ada namanya apa ini ya? Tampon tang. Ini namanya tampon tang untuk membersihkan porsio. Nah, ini tangannya harus bisa bergerak, nanti jangan ini loh. Ya. Nah, ini nanti kayak gunting. Kayak tangan satu. Buka sampai tangan satu. Nah, ini buat bersihin. Kan ini di dalam masuk ke gua kan. Nah, makanya tipenya panjang-panjang alatnya. Jadi kita masuk ke gua sampai sana. Kalau kita transparan mah enak. Ya kan? Ini putih transparan itu kelihatan. Soalnya nggak transparan. Makanya pakai mata hati. Ini namanya tampon tang. Nah, kemudian, nah, nanti dia gelasnya ini kita butuh objek gelas ya, yang biasanya nggak biasanya kita kasih nama pasien, biasanya menggunakan apa namanya plaster coklat. Itu dikasih Nyonya Novita 30 tahun, muda, RT berapa, Boyolali. Jadi ada nama pasien, usia sama anak. Karena yang namanya Novita 30 tahun sedunia seangkut, tidak salah. Jadi kalau melakukan pemeriksaan berbarengan, nanti takutnya salah mengambil hasil. Objek gelas ini kita maksimal dulu ya. Ini nanti untuk meletakkan cairan yang kita ambil. Kita ambil cairan, nanti kita letakkan di sini. Ini yang nanti akan dibawa ke laboratorium. Jadi ini alatnya objek gelas. Kemudian alat berikutnya ini namanya spatel area, ya boleh lah, spatel area. Kalau di puskes kadang ada seperti ini, tapi bahannya dari kayu kayak sendok es krim. Kalau nanti itu sama aja, dia disposable, sekali pakai dibuang ya. Jadi ini macam-macam bahannya. Nah, kalau yang keren udah pakai kayak gini, karena ini multifungsi. Ini untuk mengambil lendirnya, cairannya, entah banyak entah sedikit. Nah, ini kayak sikat kan. Nah, ini untuk membersihkan. Kalau ternyata di sini ada noda-noda membandel, pakai baik rintisan juga boleh. Nah, ini buat menyikat porsio. Kan kadang ada keputihan itu kayak susu-susu basi. Nah, lengket-lengket saking udah lamanya. Ketika kita setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita sekalian bersihkan sampai bersih. Ya,
Masuk yang ngerti ada sampah-sampah di situ potong wae. Apa fungsinya itu sekalian dibersihkan, dibersihkan pakai kasar. Nanti ada obatnya kalau di situ mungkin ada erosi porsio, ada apa, nah itu dikasih obat sekalian. Nah, ini kemudian, nah kalau untuk pap smear kita butuh alkohol berapa persen ya? 95%. Nah, alkohol ini fungsinya untuk nyemprot hasil ngambil yang kita ambil biar lengket di situ. Misalkan ada kotoran atau debu-debu yang nempel sudah terpisahkan. Ketika besok di lab, di mikroskop atau dikasih apa-apa gitu, dikasih preparat yang lain, dia lendirnya itu tidak terkontaminasi dengan apapun. Jadi harus diamankan dengan alkohol ini wajib 90%. Ini untuk pap smear. Yang lain-lain tinggal bengkok, klorin, dan nah, kalau untuk IVA test semua alat-alat sama ya dari awal. Bedanya kita tidak membutuhkan ini karena kita nggak ngambil lendir, tapi kita mengoleskan asam asetat sehingga kita ngolesnya pakai lidi waten atau aten ban besar gitu ya, apa ini namanya lidi waten sama cairan asam asetat berapa 3-5% kalau nggak salah ya. Nah kita nanti beli ya atau di apotek atau di rumah sakit itu sudah disediakan asam asetat 3-5%. Nah ini jadi kalau di apotek atau di rumah sakit sudah ada kemasan yang bagus untuk lidi waten. Kalau ini kan bikinan sendiri, ini pakai sop silok ya. Kalian makan silok tiap hari loh. Ini harus dikasih nafas. Karena dulu saya pernah menjadi ketua laboratorium, saya bikinnya kayak gini pakai cilok. Saya pakai ini beli. Nah, nanti dicelupin asam asetatnya, nanti kita oleskan 360 derajat. Nah, baru kita amati. Itu bedanya itu. Kalau pap smear kita ambil pakai sepatel area cairannya. Kalau IVA test kita oleskan pakai Lidi waten. apa cairannya namanya? Asam asetat. Karena IVA test singkatannya adalah inspeksi visual. Inspeksi itu kan melihat kan? Visual apa? Visual, star function atau visual. Kita juga mata kan? Yang visual asam asetat. Kalau kalian paham artinya nggak akan kebalik-balik. Karena yang IVA test berdasarkan singkatannya itu sudah menunjukkan